pemilihannya ya yang tinggi, nah itu yang menang. Meskipun dia urutan 10, kalau yang milih banyak berarti kan menang. Nah inilah ternyata di dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali itu menghabiskan sesuatu ya, baik energi, pikiran. Nah ini yang logistiknya ini ya, pada masyarakat sekarang ya nggak bisa dianu, tapi ya apapun bentuknya ya toh dia mikir nanti jangan-jangan suara saya berikan pada A, B, C, D, ternyata kalau sudah nanti di Senayan katakanlah ya, di Jawa Timur katakanlah, di Surabaya, nanti lupa. Nah belum lupa ya, saya dapat apa. Nah itulah yang menjadi satu persoalan. Makanya kalau menjadi seorang caleg-caleg ini, apalagi petahana ya, itu kan harus memang benar-benar harus memang merangkul. Jadi konsentrasinya itu harus memang benar-benar di pupuk yang baik. Jangan sampai ketika sudah jadi lupa. Nah inilah akhirnya apa, petahana ini kan banyak yang sekarang gak dipilih sekarang. Tentunya banyak ya, dari ya saya hitung banyak. Nah dari situlah ternyata hati-hati kalau sudah jadi DPR, apalagi di pusat, di tingkat 1, tingkat 2 itu harus memang benar. Jangan sampai melupakan, sampai itu dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat memang benar apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi kesejahteraannya. Nah contohnya hanya ilustrasi aja lah, saya nggak mau. Contohnya kalau beras ini naik, gula naik, minyak naik, sembako naik, itu bagaimana perjuangannya? Harus diperjuangkan dong. Kalau nggak sampai diperjuangkan dong. Nah bagaimana? Ternyata apapun bentuknya ternyata hanyalah beras saja nggak bisa menyelesaikan dengan baik. Ini kan sebagai satu catatan. Nah, di situ sebenarnya. Nah, maka dengan demikian jangan sampai ya, khususnya masalah yang sudah jadi seorang presiden, menteri ya, khususnya pejabat, jangan di sana, jangan elit itu bertengkar terus. Kasihan yang di bawah ternyata di bawah semua pada ngantri, ya kan, yang di atas pada ribut mencapai suatu kekuasaan dan sebagainya. Kepentingannya masing-masing, yang di bawah bingung, beras mahal semua. Nah itu sebagai salah satu perlu ada catatan. Itu perlu ya, ini adalah sebagai satu introspeksi pada caleg. Jangan sampai ketika pilih suaranya nggak banyak, stres dan ini dan itu, alasan begini begitu kan gitu. Tapi ya sudah kondisi harus ngabiskan dulu, apalagi gitu. Kalau udah ini kan banyak ya, ada maharnya ini itu dan sebagainya kan gitu. Nah, oleh karena itu yang penting harus memang legowo. Kalau kalah ya kalah, tapi bisa. Kalau memang itu kelihatannya kok soal hilang dan sebagainya kan bisa, sepanjang bisa dibuktikan dengan data kan begitu. Prof, tapi ini menarik, tadi Prof Bowo sudah sempat singgung tentang harga bahan pangan. Nah itu mahal. Nah ini menurut Prof Bowo merupakan kegagalan para wakil rakyat kita atau seperti apa, Prof? Ya kalau itu yang masyarakat sendiri. Kalau ya gagal, bagaimana menekan supaya nantinya Menteri Perdagangan ini harus ada survei pasar, yaitu tentang masalah bagaimana di pasar, ya kan, itu supaya menekan jangan sampai naik. Menteri Perdagangan juga kampanye, semua kampanye. Terus bagaimana rakyatnya begitu. IU, nanti ya El Nino disalahkan, El Nino banyak, bukan hanya Indonesia tapi Thailand, ya bukan El Nino. Tapi nggak ada masalah, Malaysia nggak ada masalah. Dan LL lain juga bisa disalahkan. LL lain juga bisa disalahkan. Ya jangan gitulah, kambing hitam, masuk kambing hitam aja. Kambing itu tidak ada ya. Tapi menarik nih Prof, Bapak sudah sempat sebut bahwasanya takutnya nanti apa yang sudah pemimpin yang kita pilih nanti begitu sudah melancong ke Senayan lupa dengan janji-janji. Ya. Ada nggak sih Prof caranya supaya mereka ini apabila sudah berjanji nanti ketika sudah menjabat dan tidak ditepati ada konsekuensinya nggak Prof? Ya itu kan nggak dipilih kan? Secara hukum. Ya nggak ada konsekuensinya. Tapi itu kan apa? Yang bisa untuk menyuarakan yaitu rakyat, masyarakat sudah memilih. Ya kan? Sudah ada kepercayaan. Nah kalau kepercayaan itu orang percaya susah loh ya. Nah itu harus diperjuangkan dong. Kalau nggak diperjuangkan ya
otomatis apapun diperjuangkan. Jadi kalau nggak diperjuangkan nantinya akan apa? Akan terjadi ketika nantinya menjadi satu caleg tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat, nanti terabaikan. Terabaikan apa? Terabaikan tentang persoalan-persoalan yang memang benar-benar. Kenapa? Yang bisa suara itu kan sudah wakilnya kan di sana kan. Wah, untuk peraturan dan ini dan itu kan semua peraturan undang-undang yang buat kan ya pusat kan, DPR. Ya, nah, dari situlah yang menjadi sekarang menjadi persoalan. Loh, ternyata barang pokok mahal lah, terus bagaimana sampai ngantri-ngantri. Nah, saya kok nggak bisa mikir ya, kita itu dulu saya SD malah itu agraris, kok sampai mohon maaf ini sampai kehabisan beras, ya itu kan lucu. Maka dari itu kan kemarin Presiden Joko Widodo membagikan beras bansos, Prof. Wah, ya, jangan itu dong. Kalau habis berasnya kan dibagikan, jangan. Nah, saya nggak begitu, tapi yang jelas habis dari mana itu kan kasihan juga. Terus, aduh, saya nggak bisa bayangkan ya. Ternyata masyarakat itu tidak tahu siapa. Yang penting kembali lagi ya. Pokoknya bahan pokok nggak naik. Bisa untuk bersesuai dengan orang bisa membeli, itu aja. Rakyat bisa menikmati, masyarakat yang kalau yang elit urusan elit lah, bahasana itu di MK ya toh, yang lainnya hak angket ini itu interpretasi itu urusan sana, tapi yang di bawah ini harus dipikirkan lah, itu namanya pemimpin. Oke, karena ini memang langsung bersangkutan dengan perut masyarakat. Nah, iya. Perut masyarakat ini kan nggak bisa ditahan kan. Betul. Masa bisa ditahan kalau lapar, apalagi puasa ini, apalagi lebaran. Waduh, udah ini jadi apa, jadi pemikiran-pemikiran yang nantinya menjadi oh ternyata begini ya. Itulah makanya harus introspeksi dan memang sebagai cambuk nantinya ketika sampai nggak dipilih. Akhirnya apa, kalau sampai nggak dipilih bisa stres, depresi, pokoknya semua nggak dipilih dan sebagainya nantinya. Tidak masalah, ada persoalan hukum sudah ada tempatnya. Ketika persisian tentang masalah yang berhubungan suara sudah ada di MK, apalagi tentang pilpres sudah 14 hari sudah selesai nanti. Oke. Nah, Prof, ini menurut laporan dari Prasna Riset Indonesia, calon anggota DPR setidaknya tuh harus menyiapkan modal 1 sampai 2 miliar. Calon anggota DPRD provinsi bisa 500 juta sampai 1 miliar. Dan calon anggota DPRD kabupaten atau kota bisa 250 hingga 300 juta. Modal ini untuk biaya mencetak alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, bendera, umbul-umbul, dan lain-lain sebagainya. Seperti aturan KPU, konsumsi pasang iklan juga, koordinasi tim kampanye, sewa kantor, dan memobilisasi masyarakat yang sudah memiliki hak pilih. Kalau menurut Prabowo sendiri, mahalnya modal politik ini apakah memang benar sebanding dengan apa yang didapatkannya? Karena realitanya banyak kalangan termasuk dari dunia selebritis yang mulai berbondong-bondong melirik dunia politik dan ingin menjadi caleg. Kalau selebritis sih enak, ya apa modalnya apa? Modalnya banyak dan popularitas sudah punya. Sudah punya. Untuk yang belum punya ini. Yang belum punya inilah yang menyedihkan sekali, tapi ya akhirnya nggak terlebih kan banyak ya selebritis yang. Tapi apa betul, Prof? Memang sefantastis itu modalnya, Prof? Kalau ya enggak ada yang nggak modal, kentut tuh nggak modal, semua punya modal, ya kan? Semua pakai modal. Iya, kalau kentut tuh nggak modal, nggak pakai ini ya, semua itu ya apa gini dong. Ada calon pemimpin yang memang modelnya adalah betul-betul tulus ingin melayani rakyat, tapi nggak punya uang, nggak bisa dong, Prof? Ya agak susah dong, kalau itu sudah memang ada niat, ini nanti kedepannya memang ada persiapan, ya memang modalnya ya ini masyarakat sekarang pinter cerdas ya masyarakat kan. Berarti kalau kita bisa simpulkan, Prof, yang nanti bisa maju mewakili suara kita sebagai rakyat ini adalah orang-orang yang punya uang, Prof. Orang yang punya uang ini tapi belum tentu betul-betul punya hati untuk melayani masyarakat. Ya itulah dalam saat ini adalah sesuatu yang memang ini kakek saya ya, mbak saya loh ya dulu. Nah nanti olah-wali zaman, nanti putar-putarin zaman nanti ada hujan uang. Nah ternyata ini hujan uang kan? Maksudnya pemilihan langsung. Hujan uang itu pasti gimana, Prof? Lebih detail dong, Prof? Ada gitu tak. Setiap pilih dari
Pakai oh iya dong. Itu kan hujan uang. Semprotan uang. Nah, iya kalau kayak gitu jangan harap nanti ya toh. Ya nanti gak kerja kalau di sawah dan sebagainya. Tapi dengan modal sebesar itu Prof yang fantasi sampai 3 digit Prof, sebanding nggak dengan apa yang mereka dapatkan? Jangan gitulah, saya sebanding enggak. Saya sebanding atau enggak ketika jangan sampai nanti balik modal. Oh jangan dikompor-kompori dong. Jangan dikompor. Sudah bilang sendiri Modal. Nah, karena awalnya biaya modalnya yang udah mahal sampai 3 digit ini Prof, jangan-jangan nanti ketika mereka udah mewakili suara rakyat, udah duduk di kursi ini Prof, carinya cuan untuk balik modal, bukan untuk melayani masyarakat. Gimana nih Prof? Nah, otomatis ya jangan sampai ini ada, bukan saya sih, ada berita-berita sampai gade ini jual mobil, jual ini dan sebagainya itu ada kan? Lah itu kan sampai stres, you know? Untung nggak gila ini, sampai ada nih orang nggak. Disediakan ya Prof rumah sakit jiwa untuk para caleg? Oh ada di Menur di tingkat sekarang. Cuma tingkat di Menur, itu Menur itu. Itu memang betul adanya Prof, kalau gagal ada yang masuk ke sana betul? Ada, masuk ke sana ada, depresi, stres, nggak pulang, topo dan sebagainya itu banyak. Tapi memang harus ya, kalau kita bicara hukum di mata bahwa di Surabaya TV itu mengedukasi ketika nantinya tahun 2029 kalau ada pemilu lagi, baik pileg, pilpres, itu kan harus memang benar-benar, soalnya lagi nanti 2024 ini serentak juga pilkada ya, iya tersentak ini, ada putusan serentak, dari semua serentak nggak bisa, kalau nggak mau ya sudah, ini kan merupakan satu bagian supaya ada pengiritan dari negara anggarannya diri, nanti itu serentak nanti, nggak ada yang lain serentak ini. Jadi nanti siapa yang dipilih ya alhamdulillah ya. Makanya seorang pemimpin ini gak gampang. Prof, tapi ini yang satu menjadi pertanyaan bagi masyarakat juga. Emangnya gaji para wakil rakyat itu sebesar itukah Prof, sampai mereka berbondong-bondong berebutan ingin menjadi wakil rakyat Prof? Ada suara dari artis. Jangan ada ceperan lainnya yang lebih besar daripada gaji. Saya gak bicara gitu. Ada Krisdayanti ngomong yang banyak itu tunjangannya. Tunjangannya, banyak, ya? Kalau gaji pokok nggak terlalu ya Prof? Tunjangan, rapel banyak. Makanya itu sudah dibuka sendiri. Wah, ini udah dibuka tapi nanti akan kita buka lebih dalam di segmen 2 karena rupanya perbincangan kita sudah semakin panas dan pemirsa, sayangnya kita harus break sejenak untuk jeda iklan dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Cheers in the house, yo! Pesannya mudah, petugasnya ramah, dan kamu cukup di rumah aja. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Gangguan radang sendi bisa terjadi dan menyerang siapapun, khususnya orang dewasa. Begitu juga dengan penyakit mata dapat menyerang setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gangguan sendi harus disikapi dengan serius dan mendapatkan penanganan yang tepat, karena jika tidak dapat menyebabkan kelumpuhan. Begitu juga dengan penyakit mata, apabila tidak segera diatasi, maka kerusakan permanen akan terjadi sehingga dapat menyebabkan kerusakan bahkan dapat menjadikan kebutaan. Banyak cara pengobatan yang dipilih masyarakat secara medis, namun masyarakat juga dapat memilih pengobatan secara tradisional tanpa tindakan operasi. Sebagai pilihan penyembuhan tanpa menjalani tindakan operasi adalah solusi penyembuhan tanpa resiko. Kami hadir untuk Anda, klinik pengobatan herbal, tulang, sendi, dan mata yang berada di Jalan Gunung Sari, Kota Surabaya, nomor 196, depan SPBU, Surabaya Barat. Upaya penyembuhan melalui terapi herbal dapat mengatasi keluhan tulang dan sendi, osteoporosis atau pengeroposan tulang, pengapuran sendi, radang sendi, saraf terjepit, asam urat, dan keluhan tulang lainnya.
Hanya dengan beberapa kali mengikuti terapi herbal, penderita sudah dapat merasakan khasiatnya. Iya, selama saya berobat di sini memang ada banyak berkurang daripada terapi yang diterapkan pada pengobatan ini, ada banyak berkurang daripada pinggang saya. Upaya penyembuhan lewat terapi herbal ini juga mampu mengatasi penyakit mata, katarak, rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata merah, dan keluhan mata lainnya. Dan di pengobatan kedua memang sama sekali sudah merasakan perubahan yang signifikan, yang rabun saya itu sudah menghilang dan saya melihat jelas untuk membaca. Pastikan Anda untuk mencoba pengobatan alternatif terapi herbal, tulang dan sendi, serta mata sebelum dinyatakan sangat parah hingga harus menjalani operasi. Saat ini, banyak pasien yang sudah merasakan kampuhan pengobatan kami. Saya pernah menderita penyakit mata katarak. Saya sudah berobat ke sana kemari, tapi tidak ada hasil. Setelah saya berobat di klinik pengobatan herbal tanpa operasi, mata, tulang, dan sendi, 2 kali saya berobat, langsung sembuh. Sekarang penglihatan saya normal kembali. Awal gejala yang saya alami itu nyeri sendi di lutut yang sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Dan akhirnya saya berobat ke pengobatan tulang dan sendi tanpa operasi. Setelah melakukan 3 kali terapi, nyeri sendi yang saya rasakan itu hilang dan saya pun dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Ayo, tunggu apa lagi? Pastikan Anda berkunjung ke terapi herbal tulang, sendi, dan mata untuk mendapatkan layanan yang berkualitas. Di sini aku dapat banyak banget pengalaman, habis itu pengetahuan baru tentang public speaking dan juga news anchor. Dimana ini tuh di bidang yang aku suka juga. Terus aku ada dapat tapping news anchor, itu juga pengalaman banget buat aku karena itu baru buat aku. Jadi seru banget di sini. Dapat teman-teman baru juga. Ya, selama 2 hari ini saya ikut pelatihan public speaking ini cukup membantu karena saya jadi orang yang lebih percaya diri lagi. Saya juga punya pengalaman baru di sini dan saya bisa lebih mudah bersosialisasi. Oke, jadi untuk 2 hari ini tentunya seru banget. Pengalaman yang bisa aku dapat itu dapat teman baru, dapat pengetahuan baru, dan dapat pengalaman baru tentunya. Terima kasih. Kembali lagi dalam Hukum di Mata Bawon. Prof, tadi Prof udah sempat singgung nih, berapa sih Prof sebetulnya gaji para wakil rakyat? Kok semua orang berbondong-bondong kepengen jadi wakil rakyat, Prof, sampai merelakan mahar sebesar itu? Berapa sih, Prof? Kita minum dulu dong, minum tes Boleh dulu. dong. PH-nya 8, ya, seger ya. pH 8,5, Prof. 8,5 ya? Iya. Air minum dengan pH tinggi, jadi seger, Prof. Ya, seger. Soalnya panas terus ya.
Mbak Angel, kalau pertanyaan panas terus, biar dingin. Yang panas cuacanya atau pertanyaannya atau suasana politik di Indonesia, Prof? Ya, pertanyaannya kan buka-buka nih. Ini ada buka-buka. Ya kalau nggak gaji tinggi itu apa diminati? Gaji atau tunjangan, Prof? Gaji, tunjangan, ada perumahan dan sebagainya, ada kesehatan dan sebagainya, banyak. Dihitung-hitung banyak itu. Oke, berarti gak main-main. Kalaupun dengan modal misalnya katakan 250 juta nanti berarti ya untung ya, Prof ya? Untung rugi itu kalau dari DPRI nggak mungkin akan buntung, nggak ada. Oke. Untung loh, kalau dari DPR itu untung. DPR tingkat 1 lah, tingkat 2 lah, apalagi pusat untung. Oke. Karena tapi ya ambang batasnya kan 4% kan. Oke. Kalau yang di 4% nggak bisa ke sana. Oke. Yang partai politik itu loh. Oke. Nah, ini saya juga teringat dengan itu, Prof. Komedian Komeng yang mendapatkan suara tertinggi, Prof. Oh, nah, kalau ya. menurut Prof Bowo seperti apa nih, Prof? Faktor apa yang menyebabkan Komeng mendapatkan suara tertinggi, Prof? Dewa Amornya bagus. Pamornya bagus. Pamornya bagus. Padahal kinerjanya belum terbukti, Prof. Belum teruji. Belum teruji, tapi ya yang milih rakyat sendiri kan, rakyat nggak buka. Rakyat itu nggak milih A, B, C, D, E, F, G ya. Memang harus kalau petahana itu kan harus memang benar. Tapi kalau ini nggak milih ya, supaya ini Komeng coblos. Berarti apa? Berarti DPD dia. Oke. Perwakilan daerah Ya. itu bagus. Hampir 3,5 juta. Iya betul, Prof, dengan suara tertinggi. Ya. Hebat ya, Prof ya? Hebat lagi, ngalang-ngalangi yang punya partai, ngalang-ngalangi juga gubernur juga pernah kalah di NTT kalah juga. Iya, ya, Prof, banyak sekali ya, Prof. Apa jangan-jangan masyarakat udah capek dengan pemimpin-pemimpin yang dulu, sekarang milih yang jenaka aja lah sekalian. Yang banyak ya, hasilnya ya sama-sama aja. Bisa kayak gitu ya, Prof ya? Ya rakyat tetap rakyat, gaji tetap gaji kan gitu. Orang rakyat kecil itu kan ya ngaulo kan, harus situ ya gini-gini aja, yang enak yang atas kan gitu. Iya. Ya kan? Siapa aja lah yang dipilih gitu, jangan-jangan. Iya, tadi bicara masalah disinggung Mbak Angel, masalah berapa tunjangannya, berapa untuk gajinya, berapa uang untuk perumahannya, berapa uang kesehatannya, belum mobilnya, waduh, pokoknya, waduh. Nyaman ya, Prof, pokoknya hidupnya, Prof. Nyaman ya, Prof ya? Platnya aja sudah bintang-bintang itu, main-main. Plat nomornya lo ya. Baru plat itu, Prof. Plat, yang lain ada bintang-bintang lagi, Prof. Kalau sudah jalan sudah tiung, aduh, sudah ya makanya dipilih. Kalau orang nggak berbondong-bondong ke sana, kalau di sana itu buntung nggak mungkin. Ya cari untung kan. Ya manusiawi lah kalau cari sesuatu yang besar. Pertama adalah ada hal ya tentang masalah prevensinya ya, tentang masalah yang berhubungan dengan ekonominya, tentang yang berhubungan dengan uangnya. Tapi saya nggak bicara masih ujung-ujungnya nanti buat suatu aturan dan sebagainya, nanti ada logistiknya, buat suatu ini, logistiknya ini, aduh macam-macam itu belum yang lain-lain loh, dihitung-hitung loh Mbak Angel. Tapi masalahnya, Prof, banyak dari mereka yang setelah jadi nanti, selain mereka mencari modal untuk mengembalikan apa yang sudah mereka keluarkan, ternyata nggak lama kemudian pakai baju oranye, Prof. Nah, Prof, melihat seperti ini seperti apa, Prof? Oranye ya? Iya, Prof. Ekornya tikus tontong yang ada ekornya itu. Iya, betul, ekornya Prof. besar tuh ya? Iya, betul, Prof. Oh. Gimana tuh, Prof? Oh ya, itu namanya ya Jumat Keramat kalau kena gitu ya toh. Nah, ini kan masyarakat jadinya bingung ya, Prof. Kita nih sebenarnya milih pemimpin yang jangan yang dari nggak berpunya lah, nanti takutnya korupsi. Tapi kalau misalnya milih dari pemimpin yang memang sudah punya harta gitu, nggak menjamin juga kalau mereka nggak akan korupsi. Seperti apa, Prof? Aduh, kita bicara masalah tentang ya ada moral penting dijaga ya. Moral, etikanya juga, integritasnya, 3 hal kalau sebenarnya. Nah, kalau sudah dia bisa untuk memantapkan ya pada 3 hal tadi, mematri dirinya, hatinya, 3 hal tadi aman. Oh iya ya, saya etikanya moral saya ini terus integritas pada negara itu 3 dijaga saja sudah. Kalau saya sih aman-aman saja. Kalau ini aja meleset sudah. 3 hal itu ya, Prof, terutama moral yang menjadi hal penting ya, Prof. Penting tuh. Nah, seperti yang kita tahu kan sebetulnya kalau mereka tersandung dengan yang namanya korupsi, nanti di akhir-akhir akan berurusan dengan KPK, Prof. Tapi itu kalau sudah terlanjur korupsi dan ketahuan. Nah, kalau misalnya, Prof,
sedang berjalan, instrumen apa yang digunakan untuk menjaga agar mereka itu tetap pada tracknya, Prof? Ya, kembali tadi ya ke kepribadian moral ya. Meskipun bagaimanapun ya, ini sudah tahu kalau nantinya kena KPK, ancamannya, hukumannya ya, terus kemudian keluarganya, toh itu sudah tidak dipikirkan. Yang dipikirkan bagaimana aji mumpungnya di sana, mumpung kesempatan kan terbuka di sana, ya kan? Artinya menurut Prof bahwa penting ya Prof untuk segera disahkan undang-undang perebutan harta bagi koruptor. Perampasan harta. Perampasan harta. Ya, saya kira agak susah. Yang ngetuk siapa? Buat katakanlah kita bicara tentang ini bukan sebagai ilustrasi, tapi bicara masalah konstitusinya kan. Konstitusinya kan ada pasal 5 kan kalau nggak salah ya. Rancangan itu dibuat eksekutif kan presiden. Toh pasal 20 bisa ditolak oleh DPR. Tapi kalau DPR ya toh pasal 20 dia membuat suatu undang-undang ketika tidak disahkan jalan selama 30 hari. Jadi DPR itu membuat undang-undang. Lalu apa Prof yang membuat sampai sekarang masih susah sekali untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor? Apa faktornya membuat itu susah sekali Prof? Padahal kan ini baik Prof untuk kita semua. Wah, jangan gitu. Kalau itu sampai ada aturan perampasan aset dari sana ya lebih baik pulang aja ke desa. Kalau gitu sampai dirampas sekarang-karanya ya susah. Nah otomatis kan bagaimana nantinya kan itu. Jangan-jangan kalau undang-undang ini disahkan tidak banyak orang yang mau nyalek lagi Prof? Ya itulah yang saya sampaikan. Kalau sampai ini di perampasan ini nggak mungkin akan bisa disahkan. Karena yang buat satu undang-undang adalah satu yaitu DPRI kan. Oke, berarti menurut Prof bahwa tidak agak mungkin susah. disahkan. Itu kalau ngomong otot dan sebagainya susah. Kenapa? Nah ini perlu kami jelaskan detailnya ya. Karena itu semua kepada ketua partai kan. Oke. Kalau ketua partai jangan itu bagaimana? Kedaulatan di tangan ketua partai berarti Prof? Iya dong, kalau nggak jadi ketua, makanya ketua partai itu sampai kepingin jadi ketua partai daripada menteri ketua partai kan. Lebih strategis ya Prof ya? Strategis dan sebagainya kalau pendapat saya kan. Kalau ketua partai itu bagus, aman dan nyaman daripada nanti menteri kalau ada apa-apa kena. Masih bisa di-reshuffle presiden? Masih bisa di-reshuffle presiden? Iya, tapi kan enak. Ketua partai kan sekarang bagus, apalagi partai-partai yang besar. Kalau saya seperti itu. Jadi tergantung ketua partainya. Kalau tidak mungkin akan. Kenapa? Nanti ini menjadi memperburuk sesuatu yang menjadi pemikiran secara ekonomi. Kalau dia masuk sana otomatis. Kalau sampai perampasan bagaimana ekonominya? Habis kan? Oke, berarti ini jadi momok ya Prof undang-undang ini sebenarnya untuk beberapa oknum tertentu. Perspektif kedepannya saya kira saya terus terang ya kurang percaya kalau itu. Kurang percaya Prof ya. Oke, Prof kita balik lagi ngomong tentang caleg Prof. Ini kan ada caleg yang kalau misal pun gagal dia akan mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu. Gimana Prof prosesinya? Oh iya bisa. Mekanismenya ngajukan dulu supaya memohon bahwa nanti yang penting adalah data, ya toh? Data bukti kecurangan itu. Data bukti kecurangan. Ya. Kalau di sana MK itu dia pasif kalau masalah ini dia, kecuali judicial review ya. Kalau ini kan enggak, ini kan memohon. Nanti dibuktikan. Jadi buktikan benar-benar ada tim di sana sudah di floating ya. Di float itu ada 600 itu kalau nggak salah 6.000 atau 600 ya. Ada yang hitung-hitung itu. Oke. Nah kalau itu baru pertama ajukan, kemudian ada memang awal ya, ini ngetes apa mekanisme. Itu pertama ya kalau saya soalnya saya edukasi Prof, siapa tahu nanti penonton Surabaya TV ada yang mau nyalek Prof. Oh ya, jadi begini, saya kena saya juga baru-baru ngajukan MK judicial review tapi ya, ini bukan tentang masalah pileg ya. Pertama, kalau mengajukan harus seizin ketua partai, sekjen. Oke. Partai pertama itu ya. Nah, kemudian baru kalau ada sengketa itu harus disampaikan di rekomendasinya ya, disampaikan ke MK. Ya pakai ekspor aja enggak masalah. Nah, setelah itu baru nanti bagian aja data sebagian, jangan semua semua bagian
Jadi nanti datanya ketika setelah itu baru nantinya ada pembahasan. Belum sidang panel ya, masih ada sesuatu yang berhubungan dengan pertama adalah nanti MK itu akan menyampaikan petitumnya sampai positanya petitumnya harus dibenarkan lah, apa yang dirugikan dan sebagainya, hitungannya bagaimana. Untuk diarahkan dulu, diarahkanlah. Setelah diarahkan sudah baru oke, baru nanti akhir dibacakan apa tetap. Berarti sejak didaftarkan itu asli tidak harus ditahu ya aslinya berapa akan datanya, asli semua dan semua itu asli. Jadi saya sudah tahu. Nah setelah itu sudah masuk nih, baru nanti sudah oke. Nah setelah oke, baru kemudian sudah dibacakan dan sudah oke, dan ada apa revisi dan sebagainya. Nah baru nanti kembali ke yang mulia, MK yang mulia ya, hakim yang mulia, baru nanti ada sidang panel. Sidang panel itu ada nanti apa, ada ahli, buktinya harus dipaparkan semua. Nah bukti ya, bukti paparkan semuanya itu. Kenapa? Kalau pileg itu 14 hari harus selesai. Jadi memang maraton bener kalau nanti cepet set. Ya akhirnya ya perkara saya tertunda juga, tapi tidak apa-apa. Iya, perkara 162 juga saya ngajukan di sana tertunda, tapi tidak apa-apa lah. Itu urusan pribadi soalnya ya, karena ada suatu judi review ya tentang undang-undang. Nah, akhirnya disitulah ada ahlinya ada enggak. Nah, tapi memang hakim yang mulia ini enggak cawe-cawe. Nah, kamu terserah, kamu harus gini, tapi sejak awal diarahkan dulu. Setelah sudah masuk ke materi sidang panel 9, tapi nggak sekarang nggak boleh ya itu ya. Anwar Usmani nggak boleh 8 nanti. Ya kan pemilu, kalau saya judi review ada itu. Terkenang terus ya Prof ya. Ada kok, tapi nggak jadi ketua. Oh iya. Siapa yang jadi ketua? Nah dari situlah akhirnya pokoknya nggak cari-cari dia kalau ini. Kalau judi review masih bisa. Nah akhirnya ditoto apakah yang kecurangan ini nantinya tergantung keputusan. Oke, berarti melalui mekanisme yang panjang. Mekanisme ya, otomatis ya riwayat ya banyak juga. Ya, makanya dari caleg itu benar-benar memang harus mapan. Mapan ya Prof ya. Secara mental, secara finansial juga ya Prof ya. Apalagi kalau ada lawyernya, kan lawyernya kan didampingi juga. Prinsipal didampingi juga gitu. Oke. Nah Prof, apakah proses gugatan sengketa suara hasil pemilu pada caleg sama persis dengan proses gugatan sengketa hasil pemilu pada capres? Caranya sama dong. Sama ya Prof ya? Sama kok. Oke. Nah Prof, ini menurut salah satu artikel, salah satu anggota KPU menyatakan bahwasannya hasil pemilihan suara itu tetap sah sekalipun tidak ditandatangani oleh saksi. Kalau menurut Prof Bo sebagai pakar hukum seperti apa? Ya sadaknya nanti yang menilai, kalau salah benar kan yang menilai adalah dari hakim MK kan. Sekalipun tidak ditandatangani oleh saksi Prof. Ya, nanti kan dilihat sandanya menurut KPU kan begitu, tapi nanti hakim yang menilai kan gimana kalau tantangani. Tapi ya harus memang benar-benar kalau ada kecurangan, ada penggelembungan, ada hilangnya suara-suara, harus ya memang bersesuaian lah. Jangan sampai nantinya ketika jutaan dan sebagainya kan lain. Nah, tapi harus memang benar-benar ini maraton. Kalau ada dua ya, kelihatannya ada dua. Kalau politik yaitu angket, ya toh. Kalau hukum berarti ke MK tadi saya sampaikan, berarti 14 hari itu harus, karena ini tiga paslon ya, yang gugat siapa? Apa paslon nomor 3, apa paslon nomor 1, ya berarti ada dua kan itu. Gugat pada otomatis KPU dong. Ya pasti nanti bagaimana ya. Nah, ini Prof Bo sudah sempat singgung tentang hak angket yang mungkin akan dilakukan oleh 03 atau 01. Nah, Prof, ini kan menjadi fenomena yang bertanya-tanya nih masyarakat, kenapa bisa suara legislatif PDIP tinggi tapi tidak linear dengan suara yang didapatkan oleh Ganjar Mahfud. Kalau menurut Prof Bo seperti apa nih, Prof? Wah, ya padahal tinggi ya. Ya ternyata konsen pada caleg. Gak konsen pada presiden. Berarti calegnya lebih menjual daripada capresnya, Prof? Calegnya ya dia kepingin sendiri jadi caleg kan. Nah, ngurus ya presiden ya otomatis presiden, tapi kan otomatis dia sendiri kan. Juga dia itu kan mohon maaf kampanye sendiri kalau saya. Padahal hitungannya banyak ya, hampir 17 ya. Tapi kok kalah sampai berapa itu? Itu yang menjadi apa?
ternyata politik itu nggak bisa dipegang kan. Nah, kalau dipegang berarti apa? Ternyata caleg-calegnya alhamdulillah ya banyak ya, daripada yang nomor satu kan tetap PDIP, nomor dua kan Golkar ya toh. Betul, Prof. Jadi Ya suara kan? calegnya tetap paling tinggi dari PDIP. Sekalipun suara capresnya Berarti apa? paling rendah ya, Prof ya? Hah? Sekalipun suara capresnya paling tinggi, tapi suara caleg tetap paling tinggi dari Paling PDIP. tinggi berarti apa? Berarti calegnya yang ngurus sendiri. Oke, Prof, ini berapa lama Prof proses yang dibutuhkan untuk bisa tahu hasil gugatannya? Tanggal 20. Oke, tanggal 20 nanti 20 ya, Prof, nanti, ya? 20 setelah itu baru 20 setelah diumumkan, ditetapkan baru bisa ngajukan baik ke MK itu. Kalau belum sah ya belum bisa Sebelum diajukan. tanggal 20 kita nggak bisa Nggak tahu tanggal apa-apa ya? 20 ada penetapannya, tapi tanggal 20 ada penetapannya dan sudah finish baru diajukan. Jret harinya kan itu. Oke, Prof, ini Prof, jika ternyata nanti hasil gugatan caleg diterima, apakah Caleg ya, caleg apa? Caleg, Prof. Iya, diterima. Diterima. Apakah mekanismenya akan digelar pemilihan ulang atau gimana, Prof? Kalau itu apa? Caleg ya, Ya. otomatis. Oke. Otomatis nanti kalau sampai ada kesan digelar lagi kan itu. Oke, digelar lagi ya, Prof. Iya. Ya? Artinya memakan anggaran lagi dong, Prof, kalau ulang-ulang, Prof. Ya itu risiko kan gitu. Namanya demokrasi seperti itu kan, risiko sudah ada. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang masalah tentang sengketa pemilu ya di MK. Kecuali kalau administrasi bisa di PT UN. Ini masalah tentang hubungannya dengan sengketa pemilu. Oke. Kalau di PT UN kan enak, jelas di sini kan bisa. Di tiap provinsi kan ada. Tapi kalau ini langsung sana, makanya memang kalau hati-hati menjadi caleg itu gak apa jangan gampangkan, ada semua itu akan terjadi kok. Persoalannya akan terjadi. Oke, nah Prof, setelah ini kita akan memberikan segmen tanya jawab kepada pemirsa, baik yang sedang menonton acara kita secara live maupun kepada teman-teman dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ataupun teman-teman dari UNTAK yang akan langsung bertanya jawab kepada Prof Bowo. Tapi setelah ini kita akan kembali di segmen kedua setelah jeda berikut ini. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Banyak pengobatan alternatif yang ditawarkan ketika Anda menderita suatu penyakit. Maka kita harus berhati-hati dan bijak menentukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari, nomor 196, Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya sakit asam urat dan sendi. Bila Anda merasa ngilu, sakit dan nyeri pada persendian, hal itu disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Nyeri sendi adalah rasa sakit pada bagian tubuh yang menghubungkan antar tulang yang sering menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu pergerakan tubuh. Nyeri sendi dapat berlangsung secara singkat maupun lama. Tingkat rasa sakitnya pun bervariasi, mulai dari rasa sakit yang ringan, menengah, hingga parah. Saat mengalami masalah persendian,
tubuh akan sulit digerakkan karena kondisi persendian kaku serta menimbulkan rasa sakit saat ada pergerakan. Pengobatan tulang dan sendi menangani berbagai keluhan kesehatan tulang seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf atau urat kejepit, dan asam urat, dan berbagai keluhan tentang kesehatan tulang dan sendi. Saya mempunyai keluhan sakit asam urat dan nyeri persendian pada lutut. Setelah saya berobat di pengobatan tulang dan sendi, alhamdulillah sudah ada perubahan. Peka terhadap kondisi tubuh merupakan kunci utama. Rasa nyeri yang dirasakan merupakan pertanda adanya masalah kesehatan tubuh termasuk nyeri persendian. Seperti posisi membungkuk ketika mengangkat beban, dapat mengakibatkan lapisan antar sendi menipis dan menyebabkan nyeri persendian. Segeralah datang ke pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Penyembuhan dilakukan dengan terapi uap dan menggunakan ramuan herbal alami tanpa efek samping. Yang ditangani oleh ahli pengobatan tulang dan sendi, Anda akan mendapatkan kesembuhan. Setelah hasil dari terapi tadi ya, ini kita sudah melakukan keluhannya, itu yang masalah kejepit Bapak, dan untuk obatnya Pak, ya ini obatnya kita herbal. Nah ini Bapak gunakan selama untuk 25 hari. Baik, ini Bapak gunakan obatnya rutin Pak ya. Mari, terima kasih Pak. Saya punya keluhan cara kejepit, saya berobat kemana-mana, tidak ada yang bisa, hasilnya tidak ada. Setelah saya tahu info dari teman saya, alhamdulillah setelah berobat 1 kali 2 kali, penyakit cara kejepit saya sudah agak membaik dan berhasil sembuh. Awas, jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Banyak banget sekarang platform investasi. Enaknya investasi di mana ya? Udah tahu Postpay Gold belum? Platform investasi fisik emas secara digital. Kualitas fisik emasnya standar internasional. Emang aman ya? Aman banget, soalnya dilindungi oleh pemerintah, udah gitu transaksinya syariah lagi. Ribet nggak sih? Enggak kok, tinggal buka aplikasi Postpay, pilih fitur Postpay Gold, terus daftar deh. Pasti modalnya harus besar ya? Enggak dong, cuma dengan 10.000 aja kamu udah bisa mulai nabung emas. Tapi investasi emas kan untuk jangka panjang. Emang bisa untuk jangka pendek? Bisa dong, karena kamu bisa jual beli emas secara real time, sesuai dengan harga pasar domestik maupun internasional. Gak ada fisiknya. Tabungan emas kamu bisa dikirim fisiknya dan diambil di kantor pos terdekat. Minimal kamu punya 5 gram ya. Oke. Yuk transaksi fisik emas di Postpay Gold. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah pemirsa, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab kepada Prof Bowo. Terutama kita akan langsung buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang sudah hadir di studio dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Boleh ya Prof ya, kita kasih waktunya? Oke, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Nama saya Nabila Intan Aprilia dari UINSA. Izin bertanya Prof. Ya, Prof, jika partainya gagal masuk ambang batas parlemen 4%, ya. apakah otomatis calegnya juga gagal?
walaupun perolehan suaranya di daerah itu cukup besar seperti itu. Terima kasih Mbak Kabila. Pertanyaan yang bagus ya, Prof. Bagus juga. Gimana nih, Prof? Ya kalau 4% di ambang batas kan, kalau kurang dari 4% nggak bisa di sana dong, tapi di daerah bisa. Oke. Ya. Oke. Yang masuk di dalam ambang batas itu ketika dia menjadi DPRI. RI ya, Prof ya. Iya. Tapi kalau di daerah masih bisa ya, Prof? Bisa dong, itu meskipun itu besar loh, tentunya bisa ya, dibanding dengan partai-partai yang besar ya, yang nilainya lebih dari 4%. Tapi dia besar loh ya, tapi nggak bisa, karena aturannya demikian. Oke. Prof, kemarin kan ada sempat isu nih, yang 4% itu mau dihilangkan, Prof. Kalau menurut Prof seperti apa nih, Prof? Oh, kalau 4% dihilangkan nanti banyak partai. Banyak partai yang bisa masuk? Iya ya, Prof? dong. Oke. Jadi menurut Prof penting ya, Prof? Ya, kalau 4% ini supaya nanti nggak multi partai yang begitu banyak. Sehingga apa? Sehingga besar-besar. Kalau nanti ada partai gurung-gurung banyak yang tidak ada masalah kan. Kalau kalau 1 atau 0,5 dan sebagainya bisa masuk kan. Nah, tadi yang ditanyakan Prof, ya? Mbak Kabila tadi, kalau itu perolehan suara besar bisa masuk sana dong. Oke. Itu konsekuensinya demikian. Oke. Ya. Tapi kalau ambang batas 4% kami mungkin, meskipun tadi disampaikan oleh Mbak Kabila, loh ini perolehan suara banyak kok, melampaui ya, karena ini kan melampaui yang partai yang besar katakanlah, meskipun besar tapi kalau sudah melampaui nggak bisa di sana, nggak bisa suaranya nggak bisa didengar untuk membuat satu aturan. Oke, begitu ya, semoga. Kalau di sini hanya bisa membuat satu perda baik tingkat 1, tingkat 2. Jadi hanya tingkat daerah aja. Daerah Prof, aja, ya? boleh bisa. Untuk daerah lo ya. Oke, semoga sudah menjawab ya. Kita persilakan pertanyaan kedua. Ya, perkenalkan nama saya Rahma Nabila dari UINSA. Nabila, Izin ya. bertanya, apakah ada ketentuan maksimal berapa kali anggota legislatif bisa mencalonkan diri kembali pada pemilihan legislatif? Terima kasih. Aduh, cerdas Terima juga kasih. Nabila nih. Terima kasih Mbak Gimana, Nabila. Prof? Apakah ada maksimalnya, Prof, mau mencalonkan berapa kali? Seumur hidup nggak ada. Walaupun sudah menjabat misalnya 5 kali, 6 kali, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Prof? Nggak apa-apa. Selagi modalnya Nah, kuat iya. ya, Prof? Selagi modalnya kuat untuk menjalankan lagi. Ya, itulah itu keadilannya di situ tidak ada. Seharusnya ya sama dong. Kalau eksekutif katakanlah presiden ya, hanya presiden dan di bawahnya kan 2 kali. Ya tentunya kepala daerah ya, baik provinsi maupun daerah kan 2 kali atau presiden kan gitu. Tapi kalau legislatif tadi ya, itu nggak ada batas, sepanjang masih mampu Prof. meteran, uang meteran. Aduh, panjang itu, Prof. Itu mana nah baru bisa. Kenapa sih, Prof, kok nggak dikasih batasan seperti presiden dan lain-lain hanya bisa 2 periode, Prof? Saya buat undang-undang nih. Untuk apa? Saya kan buat undang-undang. Tapi kan parlemen. nanti akhirnya jadi susah, Prof, kalau ada regeneralisasi karena kan yang dipilih biasanya yang sudah pernah aja. Gitu. Sampai ada 4 kali, 5 kali ada itu. Yang baru mau masuk, susah, makanya itulah. Susah, ini berarti nggak ada menggeneralisasi, tapi petahana sekarang banyak yang tumbang sekarang. Kenapa Saya itu? PDIP. Oke. Ya karena ya memang sekarang masyarakat semakin lama semakin cerdas kan. Oke. Masa pilih-pilih terus ini, nah kan itu. Faktor apa, Prof, yang membuat masyarakat sekarang menjadi lebih cerdas, Prof? Faktor apa, Prof? Ada digitalisasi, ya sekarang kan ya, bisa orang melihat dari sini kan bisa. Oke. Oh, jejak digitalnya Prabowo di sini kan ada. Oke, jejak digital yang bisa dibaca dilihat. seluruh masyarakat lewat Sini kan, telepon genggam masing-masing. Oh ya ini, siapa? Sunardo Prabowo ya di sini ada jejaknya. Dari mana, mulai dari apa tahu. Oke. Sunardo di bawah tahu, tapi 2 jam belum tahu di sini. Nah ini mancing-mancing juga nih. Oke, jadi Prof, track record itu salah satu hal yang juga sangat mempengaruhi Prof untuk orang bisa dipilih kembali atau bahkan barusan mau mencalonkan ya, Prof ya. Selain track record apa lagi, Prof? Record ada. Karena ingat saya kalau jual game teman-teman akal nih. Pertanyaan-pertanyaan, ya memang kenyataan demikian kan nggak bisa. Loh, Pak Prabowo menghapus tentang masalah yang berhubungan dengan masa lalunya nggak bisa kan? Oke. Karena jejaknya Sunardo di bawah itu sudah bisa. Mana itu kampanye nangani apa aja ini dan sebagainya sudah bisa. Kalau berbicara tentang track record, Prof, apakah bisa kalau misalnya orang yang sudah pernah statusnya menjadi narapidana mencalonkan diri sebagai caleg? Bisa, ada itu jejak digitalnya. Tapi masyarakat kan ya tadi. Ada, Prof? Ada Mbak Yu. Kalau menurut Prabowo seperti apa nih? Ya, kita nggak usah bicara secara moral lah. Ya nggak Seperti bisa moral. Ternyata sebetulnya
mohon maaf nih, nanti pemilihannya mana. Tapi yang jelas ketika ada SKCK, setelah SKCK baru di pengadilan harus ada keterangan tidak pernah ditahan, tidak pernah ada perkara pidana. Sebenarnya itu ada kok, tapi kok bisa masuk? Nah itu jadi tanya nih Prof. Berarti apakah pengurusan SKCK-nya waktu itu salah atau seperti apa nih Prof? Kenapa bisa lolos Prof? Bisa lolos? Kenapa bisa lolos Prof? Orang-orang dengan track record mantan narapidana Prof? Ya tergantung dari saya nggak bisa ya petugasnya ya. Tapi yang jelas bisa saja di sini nggak ada, ternyata di sana milih di sana pindah alamat atau apa kan bisa saja. Oke, Jadi berarti nggak tahu kan? berarti ini tugas kita sebagai pemilih memang harus lebih kritis ya Prof ya, untuk memilih siapa-siapa calon pemimpin yang nanti akan mewakili suara kita Prof. Iya. Oke, baik, ada pertanyaan lagi, silakan, waktu dan kami persilakan. Saya Rafli Fikar Hafiz dari UINSA, izin bertanya Prof. Apakah ASN dan kepala daerah yang mau mencalonkan diri jadi caleg harus mengundurkan diri dari jabatan atau bagaimana Prof? Iya. Oke, baik, terima kasih Prof. ASN kalau mau menyalonkan harus mengundurkan diri nggak Prof? Iya dong, ASN kalau ASN harus mengundurkan diri. Ini berlaku untuk ASN dan apalagi Prof? TNI Polri. ASN, TNI Polri. Tapi kenapa itu nggak berlaku untuk menteri Prof? Jadi kalau mau mencalonkan tapi menjabat menteri nggak harus mundur jadi menteri Prof? Mestinya harus mundur dong, nyalonkan caleg ya. Menyalonkan presiden misalnya. Presiden. Itu seharusnya harus mundur dong. Tapi tidak ada aturan tertulis tidak ada ya aturan Prof ya? tertulis, tapi etikanya harus mundur dong. Memberikan satu contoh juga. Itu seperti apa yang sudah pernah dilakukan oleh Prof Mahfud berarti ya Prof ya? Ya itu bagus tuh. Dia mundur, sebelumnya kan belum mundur. Akhirnya mundur kan. Kalau sudah mencalonkan itu lebih baik ya mundur lah. Masa menteri ya kan gak enak. Apa? Takut nggak fokus kerja atau gimana Prof? Yang selain ngomongin moral lah. Otomatis saya takut gak fokus. Jadi semua itu sekarang sebetulnya lah inilah ketika ada sesuatu yang berhubungan baik menjadi kampanye dan sebagainya, ini harus mengundurkan diri dong. Itu bagus. Jangan sampai itu memang aturannya ya. Saya lihat seperti apa yang disampaikan ya. Aturan saya dulu bahwa memang kalau presiden, ya mohon maaf ini, kalau 2 kali dia nggak masih jadi presiden, kalau 1 kali jadi calon masih boleh berkampanye. Contohnya Pak Jokowi, periode pertama kedua kan dia berkampanye. Berkampanye untuk periode keduanya. Tapi setelah itu kan nggak boleh. Setelah periode kedua kampanye nggak boleh ya Prof ya? Karena itu bukan untuk dirinya sendiri Prof. Bukan sendiri, tapi untuk yang lain kan gitu. Itu aturan hukumnya. Dan itu ada tertulis ya Prof ya? Terus menteri juga seperti itu. Tapi ini perlu ada revisi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada revisi ya. Khususnya pasal-pasal yang memang pasal-pasal yang kontradiksi ini harus direvisi. Soalnya kalau nggak direvisi ya seperti ini. Nah, rasa keadilannya itu kurang ya kalau kita bicara masalah rasa keadilannya. Nah seperti kita sudah bahas tentang keadilan Prof, menurut Prof perlu nggak disahkan adanya undang-undang kalau memang menteri ingin mencalonkan capres, cawapres harus mundur, karena kan memang tidak ada undang-undang tertulisnya, hanya ada yang tidak mundur Prof. Iya, soalnya tidak ada di dalam undang-undang pemilu harus dibuat dan disahkan. Harus dibuat dong. Urgent ya Prof ya? Itu memang urgent ya, itulah pembahasan. Kenapa? Ya karena ya inilah sebetulnya yang mengusung presiden ini ketua partai kan. Nggak ada independen kan. Ketua partai kan. Nah dari ketua partainya ini keberatan juga, karena orang-orangnya bisa untuk membackup juga, mensupport. Contohnya kalau jadi menteri bisa kampanye, bisa mensupport kan. Mensupport ini sebetulnya rasa keadilannya kurang. Kalau saya sih, makanya dari situlah yang menjadi problem bagi pemilihan itu, seharusnya yang memang benar-benar netralitasnya itu kurang. Saya lihat netralitasnya kurang. Netralitas kurang ya Prof ya. Lanjut, ada pertanyaan selanjutnya, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Prof. Ya. Saya Dewo dari Untak Surabaya. Ya. Saya ingin bertanya, menurut aturan hukum sendiri, berapa jumlah kuota caleg di daerah untuk setiap partai politik supaya bisa ikut pemilihan legislatif? Terima kasih Prof. Kuota Prof. Iya. Ya inilah, ini tergantung ketentuan dari partai Mas Dewa ya.
tergantung dari ketentuan dari partainya berapa yang diisi dan sebagainya, kuotanya berapa kan gitu. Artinya kebijakan setiap partai beda-beda ya, Prof, Beda-beda, saya nggak berani ngomong, bisa aja 25.000 katakanlah bisa masuk, ya kan? Ada yang 25.000 nggak masuk dan sebagainya, kuotanya kan berbeda-beda, tergantung dari siapa voting yang nanti mendaftar. Katakanlah partai PDIP 10, harus urutan ke berapa yang dapat 2, berarti kan nilainya kuotanya kan tinggi-tinggi kan gitu. Contohnya seperti itu. Ini contohnya seperti itu ya, Mas Dewa ya. Jadi tergantung partainya ya, Partainya Prof, nanti, katakanlah Golkar ya untuk DPRI ini di mana berapa kuotanya 2 ya yang tinggi. Ya itu tergantung partainya, tapi nggak bisa. Kebijakan partai, Prof. Ya berapa kebijakan partai 2, 3 itu tergantung. Oh urutan 1, 2, 3 yang terbanyak loh ya kuotanya loh ya. Nah kalau sedikit ya jangan sampai ngomong itu, tergantung. Bisa aja 25.000 bisa masuk, 26 bisa masuk, bisa nggak bisa masuk. Kenapa? Yang ada persaingannya lebih tinggi kan itu. Jadi tergantung ya, Prof ya. Iya. Prof, ini ada komentar yang sudah masuk melalui Instagram kita, Prof, dari @suara_indi. Jadilah caleg yang ikhlas dan amanah, bukan yang mikirin balik modal. Gimana tuh, Prof? Ya semua itu. Ini suara rakyat loh, Prof, yang Bagus langsung itu. ngomong, Prof. Jadi, langsung komen ke Instagram Surabaya TV live, Prof. Nah, Gimana nih? oleh karena itu saya berharap banyak ini. Saya kan masyarakat biasa kan, pada caleg baik tingkat 1, tingkat 2, ya toh, baik pusat, harus ikhlas. Pertama keikhlasan. Oke, ikhlas dan Ikhlas. amanah itu tadi, Prof ya, tulisannya. Kemudian di samping itu menjadi itu amanah yang nanti apa yang menjadi pada waktu bicara. Ucapan adalah doa. Ucapan yang disampaikan adalah sumpah loh ya, gak main-main ya kan. Wah. Dan para pejabat ini kan juga disumpah ya, Prof, sebelum Ya menjabat ya. sumpah dong, ngomong begini begitu, tapi itu diikat loh, sudah ada ikatan pada sesuatu meskipun nggak tertulis, tapi sudah terikat apa yang menjadi ucapannya, amanah, ucapannya, keikhlasannya, ya. Betul, Prof. Legowo gitu, wah itu bagus. Legowo apa? Legowo duitku silang. Nah, tentunya seperti itu, hilang untuk apa? Untuk modal itu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang itu ada juga, Prof, komen serupa, Prof, dari @evania775. Modal politik mahal, bikin caleg ugal-ugalan nyari modal ya, tuh, Prof. Ya, itu memang modal itu penting. Kalau nggak ada punya modal, ya. Zaman sekarang parkir aja bayar ya, Prof ya. Nah, terakhir, Prof, mungkin boleh Prof dikasih ke masyarakat Surabaya TV pesan apa yang ingin disampaikan Prof bahwa kepada masyarakat terkait hal ini, Prof? Ya, pada masyarakat terkait dari ini, terkait masalah ini, masyarakat harus cerdas, harus tanggap. Memilih itu bagian kesempatan, jangan sampai nggak memilih ya. Ketika ada pemilu, pileg, caleg, itu harus memilih. Dikarenakan memilih, tapi yang memilih yang memang benar-benar, yang dipilih memang benar-benar bisa untuk mengayomi, bisa untuk melindungi, bisa apa yang menjadi keinginan dari masyarakat itu. Jangan sampai memilih ternyata berubah pikirannya setelah jadi. Nah itulah, jangan dipilih kalau itu. Gak usah dipilih. Ternyata apa? Sudah cukup. Nah kan itu. Nah sekarang kembali lagi pada masyarakat yang menentukan. Menentukan apa? Menentukan apa menjadi suaranya nanti akan diwakili oleh DPRI baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai nanti nggak nyoblos. Kasihan, haknya nanti terabaikan. Kalau menurut pandangan seperti itulah. Mudah-mudahan nanti tahun 2029 ini tambah lebih baik ya untuk generasi-generasi yang akan datang, dan untuk yang lainnya ya apa yang saya sampaikan tadi, ada 3 hal ya, etika, moral maupun integritas 3, dan itu harus amanah juga. Hanya itu aja kok sebenarnya. Baik, etika, gampang kan? Etika, moral, dan integritas ya, Prof ya. Oke, baik. Kan itu hanya 3 kan, gampang loh gampang loh ya. Realisasinya, Prof, yang susah. Baik. Terima kasih ya, Prof, untuk waktu dan kesempatannya, dan juga sudah mau mengedukasi masyarakat Surabaya TV tentang hukum dan tentang perpolitikan Indonesia. Dan juga terima kasih untuk seluruh pemirsa sudah menyaksikan acara Hukum di Mata Bowo secara live. Kami ingatkan untuk tetap menunggu dan menyaksikan acara Hukum di Mata Bowo karena kita live setiap hari Jumat jam 8 malam. Nah, pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamanya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.